Halo Konco, video ini merupakan video lanjutan part ke-7 dari manhwa yang berjudul Ultimate Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Slide dibuka memperlihatkan Yi-Hye yang telah melakukan undian template rank D, Vampir Rakut. Bloodline ability ada 3, Zombie Infection, Blood Manipulation, dan Immortality. Compatibility saat ini 1%. Evolusi form Rakut, Crimson Calamity. Mendapatkan template tersebut, Yi-Hye berpikir meskipun darahnya tidak istimewa, tapi template ini saat di-upgrade, ia memiliki satu fitur luar biasa, di mana itu merupakan kemampuan untuk menghentikan waktu. Asik dengan lamunannya, Aoyangze datang menghampiri. Tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah benar Yi-Hye yang mengalahkan zodiak naga. Menjawab itu, Yi-Hye berkata jika bukan mengalahkan, tapi mengirim zodiak naga ke alam baka. Terkejut Aoyangze mendengarnya. Ia kemudian berkata, "Aku berencana membentuk organisasi baru di Huadu, berbeda dari organisasi OSIS. Aku ingin kau bergabung dan akan mengangkatmu sebagai ketuanya. Setiap tahun posisi siswa terbaik dan ketua OSIS selalu dikuasai oleh siswa lokal Huadu. Yi-Hye, kekuatanmu membuatku melihat peluang untuk menghancurkan tradisi itu. Bergabunglah dengan kami." Mendapatkan penawaran seperti itu, Yi-Hye lalu berkata, "Maaf, aku tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan dengan OSIS ataupun membentuk organisasi. Aku lebih suka bergerak sendirian." Mendengar itu, Aoyangze kemudian memberikan kartu namanya sambil berkata, "Tidak masalah, ini kartu namaku. Kami akan selalu menantikan kerjasama denganmu, Yi-Hye." Setelah itu, singkat cerita, perjalanan mereka dengan kereta api Huadu akhirnya sedikit lagi sampai. Melihat kemegahan kota dari balik jendela kereta, Yi-Hye sangat dibuat kagum. Setelah kereta berhenti di terminalnya, mereka pun turun satu persatu. "Para mahasiswa baru Universitas Huadu, silakan melewati jalur ini untuk menuju ke universitas," kata petugas mengarahkan mereka. Berjalan melewati lorong bangunan. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut tatkala melihat pesawat terbang yang sangat futuristik. Para siswa harap naik dengan tertib. Cocokkan nomor kursi kalian dengan nomor kursi yang kalian tempati saat naik di kereta sebelumnya, kata operator pesawat memberikan arahannya. Di sana, Yi-Hye melihat Liu Qingzu dan dengan tingkahnya yang rada-rada gila, ia lalu mencolek bokongnya. Liu Qingzu kemudian mengingat ibunya yang mengatakan, "Meskipun kau dan Yi-Hye secara teknis sudah bertunangan, tapi kalian belum menikah secara resmi. Jangan bersikap terlalu dekat dengannya di depan umum. Terlebih lagi, jangan biarkan anak itu mengambil keuntungan darimu. Jaga dirimu baik-baik." Karena mengingat pesan itu, Liu Qingzu spontan mengatakan, "Yi-Hye, kau sedang apa? Ini masih di luar." Merespon, Yi-Hye berkata jika ia hanya ingin mengetahui kenapa mereka harus menaiki pesawat. Menjawab, Liu Qingzu mengatakan jika Universitas Huadu itu berada di langit. Dari sana, singkat cerita, menembus awan, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya sampai di Universitas Huadu. Untuk memasuki kawasan universitas, mereka juga harus melewati penghalang elektromagnetik. Dan setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka telah resmi menginjakan kaki di Universitas Huadu. Yi-Hye kemudian menerima kartu mahasiswanya. Di kartunya, ia mendapatkan peringkat S. Selesai mengkonfirmasi kedatangannya. Singkat cerita, kita langsung dibawa melihat Yi-Hye yang telah berada di kamar asramanya. Kamar itu lebih pantas disebut kamar hotel, bahkan mungkin lebih terlihat seperti apartemen.
Fasilitas komputer generasi terbaru, kamar mandi dengan bathtub, pijat otomatis, dan tentunya ranjang super empuk yang diimpor langsung dari Desa Dalaka, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menikmati ranjangnya, hampir saja ia ketiduran. Dengan raut wajah datarnya, Yihe berencana untuk memaksimalkan template vampir rakutnya. Untung saja Yihe sudah memahami cara memakai kartu pelajarnya. Scan barcode unik yang ada di kartu pelajar lalu login ke aplikasi khusus yang bernama Huadu Pass. Di dalam aplikasi ini ada Akademi Citimal yang hanya bisa melakukan transaksi menggunakan uang digital Swedian. Yihe kemudian menukarkan 30 juta yuan dari bank ke Swedian. Melihat hasil penukarannya, Yihe terkejut sebab ternyata 100.000 yuan hanya ditukar menjadi 1 Swedian saja. Akan tetapi, barang di Akademi Citimal sangatlah luar biasa. Banyak barang langka yang tidak dijual umum bisa dibeli dengan bebas di sini. Privilege semacam ini memang jadi keuntungan untuk mahasiswa Huadu. Yihe kemudian membeli semua Magicore yang terkait dengan elemen darah. Membandingkan saat dia meningkatkan compatibility Colossal Titan. Saat itu, Yihe hanya membutuhkan uang 10 juta yuan untuk mencapai 90% tingkat compatibility. Dan dengan dana yang ia miliki sekarang, Yihe yakin bisa memaksimalkan compatibility dari vampir rakut. Tidak lama kemudian, drone pengantar paket pun tiba. Tanpa pikir panjang, Yihe langsung menggunakan semua core itu dan yang terjadi selanjutnya adalah template vampir rakut, compatibility 100%, notifikasi, rakut Crimson Calamity telah terbuka, infinite monster template, host Yihe, overall constitution 29. Setelah membaca notifikasi itu, Yihe lalu bercermin melihat perubahan yang terjadi di wajahnya. Bola mata berwarna merah, gigi taring yang memanjang, dan kuku-kukunya yang juga meruncing. Melihat semua perubahan itu, terlintas sesuatu hal yang sangat gila di benaknya. Dan tanpa pikir panjang, Yihe langsung menusuk tenggorokannya sendiri menggunakan kukunya. Cairan merah mengucur deras keluar dari bekas tusukan di leher dan mulutnya. Namun, beberapa detik kemudian, luka menganga di lehernya perlahan menutup sendiri dan ya, luka itu hilang begitu saja. Kemampuan regenerasi vampir masih bisa dibilang lumayan, tapi perubahan fisik itu cuma hal sepele. Yang paling penting adalah kekuatan baruku, The World, kata Yihe. Kemudian ia berpindah ke ruangan latihan yang ada di asrama itu. Mengeluarkan aura vampirnya, Yihe ingin memproyeksikan wujud dari vampir rakut. Melihat vampir rakut yang telah terwujud, Yihe kemudian menyuruh vampir rakut untuk memukulnya. Vampir rakut lalu memfokuskan kekuatan dan tidak lama wujud lain pun tercipta. Tidak ingin membuat Yihe menunggu lebih lama lagi, vampir rakut lalu melancarkan tinjunya, menyilangkan kedua tangannya. Yihe mencoba untuk menahan pukulannya. Pukulan yang sangat kuat itu membuat tulang-tulang tangan Yihe hancur berkeping-keping, dan pukulan itu juga membuatnya terhempas hingga menabrak tembok ruangan latihannya. Bagus, cukup bertenaga. Selanjutnya, uji coba penghentian waktu, kata Yihe, berusaha berdiri dengan kondisi kedua tangannya yang telah hancur. Tanpa memperdulikan kondisinya, The World diaktifkan. 1, 2, 3, 4, 5. Di detik kelima, Yihe menyadari jika itu adalah batas waktunya. Akan tetapi, tidak ingin hanya sebatas itu. Yihe terus mempertahankan The World sampai batas kemampuannya. 5,1, 5,2, 5,3. Di detik ini, Yihe telah mencapai batasnya. Cairan merah keluar hampir di seluruh lubang yang ada di tubuhnya. 5,4, 5,5, dan ternyata 5 detik adalah batas dari pemilik sebelumnya. Tapi itu bukan batasku, kata Yihe. Kemudian slide langsung berpindah.
Keesokan harinya, terlihat Yihye berjalan bersama Chuzhou. Mungkin karena template vampir yang ia dapatkan, Yihye sekarang merasa terganggu dengan cahaya matahari. Namun dalam kondisi yang masih dalam batas normal. Chuzhou kemudian memberitahukan jika tahun ini di Universitas Huadu, kurikulumnya telah dirubah ke kurikulum merdeka. Dari sistem belajar model kelas menjadi sistem guru pembimbing kelompok. Kurang lebih setiap tahun ajaran kau akan belajar di bawah satu guru utama. Dan selama itu juga bisa mencari asisten pembimbing tambahan. Merespon itu, Yihye bertanya, jadi apakah kita akan mencari guru pembimbing? Menjawab, Chuzhou berkata, bukan kita, tapi aku yang harus cari guru. Dan kau Yihye tidak perlu melakukan itu. Tidak memahami, Yihye kemudian mempertanyakan maksud perkataannya. Menjawab, tanpa banyak bicara, Chuzhou memperlihatkan pengumuman yang ada di grup mahasiswa. Karena mahasiswa baru Yihye berhasil mengumpulkan seluruh liontin zodiak, pihak kampus memberikan penghargaan. Yihye berhak langsung memilih salah satu guru dan sang guru tidak boleh menolaknya. Begitulah informasinya. Berpindah ke gedung olahraga. Di tempat ini, para mahasiswa akan mengikuti seleksi. 3 orang akan memasuki ruangan untuk diuji. Lalu guru akan menyalakan lampu untuk memilih siapa yang diinginkannya. Begitulah metode yang digunakan untuk mendapatkan guru pembimbing. Karena Yihye bisa memilih guru pembimbing sesuka hatinya, ia lalu memutuskan untuk pergi jalan-jalan sebentar. Belum jauh Yihye meninggalkan gedung olahraga. Aroma cairan merah bisa ia rasakan. Kalau hanya bau cairan merah biasa, aku tidak akan peduli. Tapi bau ini, itu mengandung sesuatu yang lebih tersembunyi, liar seperti arus bawah laut yang mematikan, penuh dengan aura pembunuhan dan dosa, sampai-sampai membangkitkan killing intens dalam diriku. Aku harus menemukan sumbernya. Memikirkan hal tersebut, Yihye langsung berlari menuju ke sumber baunya. Dan apa yang ia lihat di sana? Bukan bangkai, apalagi Gibran. Apa yang Yihye lihat itu hanyalah sosok seorang loli yang sedang asik berjongkok sambil memakan sesuatu. Gadis kecil selucu ini benar-benar sumber dari aura kejam itu. Pasti aku salah sangka kan? Pikir Yihye, dan alangkah terkejutnya ia saat mendengar loli itu berkata, "Bocah, kau sudah berlatih Bodibond Demon Prison ya?" Merespon, Yihye bertanya bagaimana ia bisa mengetahuinya. Menjawab, sang loli berkata, "Aku yang membantu Xiaohu menyempurnakan teknik bela diri itu." Mendengar nama itu, Yihye teringat sosok yang ia temui di dalam dunia martial art, sosok yang mengajarkannya Bodibond Demon Prison. Loli berambut putih kemudian berkata lagi, "Liu Chenghu, lebih dari 90 tahun yang lalu, dia adalah muridku." Menimpali, Yihye berkata, "Kau sedang mengerjaiku kan? Memang umur seorang martial artist bisa melampaui batas manusia normal. Bahkan seorang grandmaster di usia 80-90 tahun masih bisa tetap bugar. Namun bocah ingusan sepertimu, bagaimana bisa?" Setelah itu, Yihye berpikir, bagi seorang martial artis yang melatih teknik khusus, mengecilkan kerangka tubuh jadi sebesar anak kecil itu bukanlah hal yang mustahil. Melihat raut wajah Yihye, loli berambut putih dengan sorot matanya yang tajam, ia berkata, "Kenapa? Apa kau tidak mempercayaiku?" Menjawab dengan acuh tak acuh, "Percaya padamu, mendingan percaya kalau aku ini Qin Shi Huang. Kirim aku 5, 10. Belum sempat Yihye mengucapkan kalimatnya, sensasi berada di bawah tiang pancung bisa ia rasakan. Bahkan perasaan itu seolah kepala Yihye telah terlepas dari tubuhnya, dan ia bisa menyaksikan loli berambut putih berdiri dengan gagah di depannya. Ini halusinasi, rasa niat membunuh yang begitu murni, sampai-sampai membuatku merasa seperti kepalaku dipenggal. Apa yang...
Kembali, belum sempat Yihe menyelesaikan kalimatnya, mulutnya langsung dicocoli permen lollipop. Maaf ya bocah, sepertinya aku kelewatan, tapi tolong jangan laporkan aku ke pihak sekolah. Sekarang aku cuma bisa keluar jalan-jalan 1-2 jam seminggu. Itu sangat menyedihkan. Namaku Gongke, seorang Grandmaster yang sangat kuat. Ini rahasia ya, kepala sekolah Huadu, si Jingwen, waktu masih kecil. Pernah aku buat menangis. Mendengar semua itu tanpa memperdulikan sekitarnya, Yihe langsung berlutut dan berpikir. Jika Gongke adalah orang yang menyempurnakan teknik bela diri tingkat misterius, maka dia pasti bisa membantuku menembus bottleneck. Beliau adalah Grandmaster yang mengkhususkan diri dalam tipe Killing Martial Art dan sangat cocok denganku. Menjadi muridnya jelas bukan keputusan yang akan kusesali. Kemudian menentukan pilihannya, Yihe berkata dengan lantang, setengah hidupku kuhabiskan mengembara, namun belum pernah bertemu seorang master sejati. Dengan penuh hormat, aku, Yihe, memohon agar diizinkan menjadi murid Master Gongke. Mohon berkenan menerimaku. Meninggalkan Yihe yang berusaha untuk mendapatkan guru pembimbing. Kembali kita ke gedung olahraga. Di sana, kelima dekan telah berkumpul dan mereka juga akan menjadi mentor untuk mahasiswa baru tahun ini. Jika ada yang terpilih menjadi murid salah satu dari mereka, maka masa depannya sudah pasti terjamin. Apa yang sedang kau pikirkan? Itu 5 orang dekan. Mana mungkin mereka tertarik pada murid baru seperti kita? Apa kalian tidak tahu? Ada seorang murid baru bernama Yihe yang berhasil menyelesaikan ujian 12 zodiak. Sudah pasti para dekan itu datang karena dia. Begitulah komentar para mahasiswa baru melihat kehadiran kelima dekan. Lalu informasi tambahan kembali kita dapatkan di sini. Para murid baru tidak mengetahui bahwa pertarungan 12 zodiak disiarkan secara langsung ke seluruh staf pengajaran Universitas Huadu. Sejak pengumuman dari siaran di dalam kereta, para master sudah mulai memperhatikan bagaimana masing-masing murid menanggapi situasi krisis mendadak seperti itu. Melalui pengolahan ekspresi wajah berbasis AI, kemampuan murid dianalisis. Mereka yang terlihat menganggap ujian ini biasa saja dan tetap menerobos masuk ke kota zodiak tanpa kesiapan mental akan mendapat nilai rendah. Setiap pertarungan yang dihadapi dalam ruang simulasi zodiak merupakan elemen penilaian penting. Meskipun murid baru gagal mengalahkan zodiak masket, asalkan mereka menunjukkan performa yang cukup baik, tetap bisa meraih nilai tinggi. Yihe adalah satu-satunya murid baru yang mendapatkan evaluasi tertinggi dari awal hingga akhir. Namun hal tersebut belum cukup untuk mengejutkan kelima dekan. Dan apa yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah Yihe berhasil mengalahkan bos zodiak naga yang seharusnya bukan target ujian dan secara teori itu tidak bisa dikalahkan. Bahkan mungkin Yihe sendiri belum menyadari siapa sebenarnya zodiak naga yang ia kalahkan. Zodiak naga adalah model simulasi yang dilatih oleh superkomputer nasional Xia berdasarkan data petarung tingkat tinggi Fu Hongsheng yang ditinggalkan saat ia masuk Universitas Huadu dahulu. Meskipun superkomputer tidak mampu mereplikasi God Eye milik Fu Hongsheng ke dalam dunia ilusi, tetap saja Fu Hongsheng dikenal sebagai petarung terkuat sepanjang sejarah Xia, bahkan dunia. Rekornya di Huadu belum pernah terpatahkan selama 100 tahun. Yihe yang mampu mengalahkan model latihan dari tokoh sehebat itu. Meski kekuatannya belum sepenuhnya ditiru, namun itu sudah cukup membuktikan bahwa Yihe memiliki bakat luar biasa. Selama tidak ada hambatan besar dalam perjalanan hidupnya, setidaknya dia bisa mencapai tingkat Grandmaster, bahkan berpeluang menembus ke tingkat Great Grandmaster. Yang harus dilakukan sekarang hanyalah menahan diri dan menunggu Yihe datang untuk menyatakan keinginannya menjadi murid.
Begitulah semua informasi yang bisa kita dapatkan. Seorang petugas kemudian datang memberitahukan jika terjadi masalah. Yihye, dia sudah resmi menjadi murid Profesor Gongke, mantan dosen Imperial University yang kini menjadi personel khusus. Mendengar itu, para dekan sontak langsung kaget dibuatnya. Kembali ke lokasi Yihye. Namun sebelum itu, loli berambut putih untuk sekarang kita panggil dia dengan sebutan Master Gongke. Oke, lanjut. Terlihat Yihye tengah memeluk Master Gongke, memaksanya agar mau menjadi guru pembimbingnya. Di tengah-tengah adegan ini, Yihye berpikir, sepertinya loli ini benar-benar sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kalau tidak, bersimpu di depan seorang loli di siang bolong seperti ini, bisa-bisa dihukum minimal 3 tahun penjara dengan tuntutan PDF. Menjawab permintaan Yihye, Master Gongke berkata jika ia telah dikeluarkan dari Imperial University, tidak memperdulikan semua itu, tidak ingin menyerah. Yihye kembali berkata, Master, tadi kau bilang hanya diizinkan keluar 1 hingga 2 jam dalam seminggu bukan? Jika kau menerimaku sebagai murid, dalam 2 tahun aku punya cara untuk membuatmu bebas sepenuhnya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, dengan matanya yang berbinar, Master Gongke mengiyakan permintaan Yihye. Tunggu dulu. Suara itu terdengar dan kelima dekan tiba-tiba saja langsung muncul di sana. Melihat mereka, Master Gongke berkata jika para pengganggu sudah datang. Senior Gongke, bukankah Anda sudah berjanji tidak akan berinteraksi dengan murid selama waktu keluar? Lagi pula dengan kondisi mental Anda saat ini, Anda belum cocok untuk mengajar, kata dekan dengan perawakan layaknya robot. Tidak memperdulikan mereka, Master Gongke lalu berkata, Yihye, ikut aku pulang. Singkat cerita, entah sudah berapa jauh mereka berdua berjalan, akhirnya mereka sampai juga. Yihye lalu berkata jika tempat ini cukup terpencil. Di dalam lift, Master Gongke menjelaskan, beberapa dekade yang lalu, aku agak sering kumat, suka melukai orang lain. Jadi pihak Huadu menempatkanku di bawah institut ini. Untungnya beberapa tahun terakhir aku sudah bisa mengendalikan diri dan dapat kesempatan untuk jalan-jalan sebentar di luar. Mendengar itu, Yihye lalu bertanya, berarti dalam beberapa dekade terakhir ia adalah murid pertamanya. Menanggapi, Master Gongke berkata, daripada mempertanyakan itu, bukankah seharusnya sekarang Yihye merasa takut? Dengan keringat yang bercucuran, Yihye berkata, apakah kau akan menebasku? Belum sempat menjawab, lift yang mereka naiki akhirnya berhenti. Lorong yang sangat sempit terlihat di sana. Di ujung lorong, pintu dengan timer di atasnya terlihat menunjukkan tinggal 11 detik lagi. Melihat itu, Master Gongke langsung berlari sambil berkata, setiap aku keluar jam elektronik akan mulai menghitung mundur. Kalau aku tak kembali tepat waktu, alarmnya akan langsung berbunyi di kantor kepala universitas. Saat itu terjadi, aku bakal mendapatkan masalah. Dengan waktu yang sangat sempit tersebut, beruntung mereka berdua berhasil masuk ke dalam sana. Dan seketika pintu langsung tertutup otomatis. Tidak hanya itu, penghalang elektromagnetik juga aktif begitu pintu tertutup. Tempat ini kayaknya punya medan magnet khusus. Energi Kiku menjadi susah terkumpul. Itu artinya kalau pakai martial skill di sini efeknya bakal sangat lemah. Pikir Yihye menilai situasi ruangan itu. Ini sel isolasi agar aku tak bisa kabur. Si Jingwen dan anak buahnya membangunkan rumah 3 lantai buatku lengkap dengan tempat hiburan dan fasilitas latihan. Tapi tempat ini juga dipasangi medan elektromagnetik bertenaga tinggi untuk menekan energi Kiku buat jaga-jaga kalau aku bosan lalu nekat menjebol keluar. Mengatakannya, Master Gongke kemudian rebahan di sofa. Mendengar semua penjelasannya, Yihye nampak sangat tidak bisa mempercayai.
Terutama tempat ini itu tidak seperti sel isolasi, melainkan apartemen mewah dengan semua fasilitasnya. Kemudian dari sana kita berpindah sejenak ke gedung rektorat, ke ruangan kepala Universitas Hwadu. Rektor Jingwen mendapatkan informasi jika Yihe telah resmi menjadi murid dari Master Gongke. Merespon, Pak Rektor berkata untuk membiarkan hal itu. Ia kemudian mengatakan jika tujuan reformasi Universitas Hwadu sekarang bukan mencetak sekedar pilar negara, melainkan melahirkan satu sosok puncak yang bisa mengangkat seluruh Shia bahkan umat manusia. Ia juga menyuruh agar memberikan sumber daya yang cukup ke para jenius untuk berkembang sebebas mungkin. Para murid baru lokal dari kota Hwadu juga hampir menyelesaikan pelatihan musim panas mereka. Nantinya kita akan mengirim Yihe untuk menjadi batu pengasah demi menguji mereka yang mulai tajam. Informasi lain kembali masuk ke Rektor Jingwen, memberitahukan jika Yihe sudah masuk ke dalam sel isolasi bersama Master Gongke dan untuk saat ini kondisinya masih stabil. Tapi menurut perhitungan Big Data, tingkat kehilangan kendali dari Special Grade Kombatan Master Gongke dalam sesi berkepanjangan dengan orang lain masih sekitar 5%. Probabilitas Yihe bisa bertahan sampai bantuan dari Imperial University tiba hanya sebesar 10,3%. Setelah diselamatkan pun, kemungkinan dia tetap hidup hanya 4,7%. Mendengar informasi itu, Rektor Jingwen berkata, apa yang disebut special grade kombatan biasanya adalah mantan terpidana mati yang sangat kuat atau petarung hebat yang kekuatannya sudah tak bisa dikendalikan karena berbagai hal. Dalam kondisi normal, negara membatasi kebebasan mereka, tapi saat negara dalam krisis besar, mereka semua akan dijadikan kekuatan pelindung negara dan dikirim ke garis depan. Menghadapi sosok mengerikan seperti ini, aku yakin Yihe sudah siap. Kalau ia tidak siap, bagaimana bisa ia berjalan jauh di jalur berbahaya seperti ini? Waktu negara ini tak banyak lagi. Federasi Bei Baidun yang tolol itu dan para pemuja sesat dari kerajaan ilahi penurun langit yang mengobrak-abrik peradaban Secret Rim mulai bergerak. Aku harap generasi muda di masa ini bisa secepatnya tumbuh. Begitulah ungkapan yang penuh akan misteri dari Rektor Xi Jingwen. Kemudian dari sana, slide kembali berpindah ke lantai bawah ketiga sel isolasi arena latihan. Sudah puluhan tahun aku tidak ngajar. Kita sparring dulu agar aku tahu sekuat apa kau sebenarnya, kata Master Gongke. Ternyata untuk melakukan sparring ini, Master Gongke telah menurunkan tingkat kultivasinya untuk menekan kekuatannya. Keduanya mulai melakukan peregangan, mempersiapkan kuda-kudanya. Yihe terlihat sangat serius. Seperti kedipan mata, Master Gongke bergerak dan tanpa memberikan kemudahan, ia langsung menargetkan titik vital Yihe. Melihat pergerakan itu, sepersekian detik Yihe berpikir, aku sudah mencoba mensimulasikan gerak menghindar ke 5 arah yang berbeda, tapi setiap kali handcuff Master Gongke selalu bisa membaca gerakanku duluan. Karena tidak ada pilihan lain, Yihe langsung mengaktifkan bloodline-nya, bertransformasi ke bentuk Dimola. Dengan kecepatan yang telah meningkat, Yihe bersiap melepaskan tinjunya. Akan tetapi, dengan sangat santai, Master Gongke menanggapi. Kau pikir hanya dengan Bloodline Awaken kau bisa bertahan dan membalas seranganku? Sayang sekali bocah, aku lebih cepat darimu. Ya, seperti perkataannya, Master Gongke bukan hanya sekedar cepat. Ia bahkan mampu menangkap kedua tangan Yihe, seolah tubuhnya terbuat dari karet. Berpindah ke belakang, Master Gongke lalu menarik kedua tangan Yihe dengan kakinya bertumpu di pundaknya. Menerima serangan yang cukup gokil itu, Yihe hanya bisa berteriak menahan rasa sakitnya. Dengan penuh perjuangan, Yihe berhasil melepaskan diri. Namun bersamaan, transformasi Dimolanya juga telah terlepas.
tangan yang terpelintir, dan cairan merah mengucur hampir di seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak membuat Yi He menyerah. Melihat itu, Master Gongke menjadi semakin bersemangat. Merubah gaya bertarungnya, Yi He berkata, "Master, dalam hal body teknik, aku benar-benar bukan tandinganmu. Maka selanjutnya, aku akan menggunakan sedikit martial skill yang bisa dibilang melanggar aturan. Mohon petunjuknya." Melepaskan aura template Colossal Titan, Yi He bersiap kembali melakukan transformasi. Ternyata malam sebelumnya, selain meningkatkan compatibility template vampir rakut, Yi He juga memaksimalkan template Colossal Titan hingga maksimal. Melihat kesungguhan Yi He, Master Gongke juga bersiap dan berkata, "Kalau begitu, sebagai mastermu, sudah sepatutnya aku menunjukkan sedikit kemampuanku yang sebenarnya." Melepaskan serangannya yang berbentuk tebasan aura, itu langsung membelah kepala Colossal Titan. Ledakan tercipta di sana. Namun, Yi He telah berhasil melakukan transformasi. Ancestor tipe Anthropomorph, Split Form Armored Stomach Beast. Begitulah nama wujud dari transformasi Yi He kali ini. Melihat itu, melihat tinju raksasa yang telah dilepaskan, Master Gongke menarik nafas panjang dan mengayunkan tangan mungilnya yang sudah dilapisi aura kemerahan. Walaupun itu terlihat tidak sebanding, akan tetapi tangan raksasa Yi He langsung hancur begitu saja. Melihatnya, Yi He sangat tidak bisa mempercayainya. Bukannya apa, transformasinya kali ini sebenarnya telah disempurnakan dengan meningkatkan daya tahannya puluhan kali lebih kuat daripada transformasi saat melawan Beast Gorilla tempo hari. Master Gongke tanpa memberikan jeda sedikit pun, ia telah berhasil mendeteksi tubuh asli Yi He dan melompat ke bagian kepala wujud raksasanya. "Cepat keluar dari sana muridku," kata Master Gongke bersiap mengayunkan tangannya. Merespon, Yi He lalu memunculkan duri-duri tajam dari kepala raksasanya dan itu berhasil membuat Master Gongke mundur. "Master, jika tebasanmu memang sehebat itu, apakah kau mampu membelah yang satu ini?" kata Yi He bersiap melepaskan nuklir beam-nya. Namun, belum sempat nuklir beam ia lepaskan, Yi He tiba-tiba langsung dibawa masuk ke dalam ilusi Master Gongke. Rantai berduri mengekang tubuhnya. Tanpa Yi He sadari, ia telah berada di bawah tiang pancung yang bersiap diluncurkan. Pisau pembelah dilepaskan dan tanpa pikir panjang, Yi He langsung mengaktifkan The World untuk menghentikan waktu. Master mulai bertindak serius. Ia menyeretku kembali ke dalam intent domainnya. Ini bukan ruang nyata, melainkan ilusi spiritual yang tercipta dari killing intent miliknya. Untuk keluar dari ilusi ini, aku harus melawannya dengan kekuatan mental. Sepersekian detik Yi He memikirkan hal tersebut, dan dengan melepaskan tinju bayangan, Yi He menghancurkan pisau pancang tersebut. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah, "Oh, jadi kau sudah sadar ya? Cangkang pelindung di sekitarmu ini sungguh keras," kata Master Gongke berdiri di samping Yi He yang telah terlentang. Ternyata Yi He telah berhasil dikalahkan. Menilai situasinya, Yi He berpikir, "Dari kondisinya, sepertinya aku ditarik secara paksa oleh Master keluar dari dalam wujud transformasiku. Pelindung kristal keras yang kubentuk untuk melindungi tubuh asliku juga dihancurkan secara brutal. Kemampuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai pada tahap martial tingkat pemula sepertiku. Master, aku rasa kau pasti curang," kata Yi He menunjukkan raut wajah kekecewaan. Mendengar itu, sambil membelakangi Yi He, Master Gongke tidak mengakuinya karena Yi He tidak mempercayai pengakuannya. Master Gongke kemudian berkata, "Mungkin memang tadi aku menggunakan sedikit kekuatan tambahan. Kau tahu sendiri, mastermu ini terlalu kuat. Jadi saat menyerang satu atau dua kali, terkadang sulit mengendalikan diri." Mendengar itu, Yi He menunjukkan raut wajah ketidaksenangannya.
Master Gongke yang sadar akan perbuatannya, kemudian langsung berbalik dan lain kali mastermu ini tidak akan curang lagi. Jadi jangan marah ya, tolong jangan pergi. Aku sudah puluhan tahun tidak bermain bersama siapapun. Ya, dengan penuh penyesalan dan air mata, Master Gongke mengatakannya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Sangat disayangkan. Cerita kali ini harus kita sudahi dulu sampai di sini dan kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Mungkin judul ini sudah ada channel lain yang membawakannya, tapi saya harap itu bukan menjadi masalah. Setiap channel alur cerita memiliki caranya tersendiri dalam merangkum dan menceritakan kisahnya. Saya yakin kalian bisa menilai mana yang baik dan mana yang lebih baik. Intinya semua channel alur cerita itu bagus semua konco. Saya harap kalian bisa menikmati cerita dari channel ini. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai dan assalamualaikum.